Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Pradiantama akan mempresentasikan proposal yang sudah saya susun berjudul Produksi Lipid dan Biomasa Botrytis browni dan Nanochloropsis oculata hasil remediasi anaerobically digested dairy manure wastewater atau ADDMW pada open test weapon. Langsung masuk saja ke bagian pertama. Jadi jumlah peternak sapi diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Begitupun dengan jumlah limbah peternakan sapinya. Limbah peternakan sapi yang sudah melewati anaerobic digester dapat disebut ADDMW. Dan ADDMW ini memiliki kandungan BOD, COD, nitrogen, dan fosfat yang tinggi. Sehingga diperlukan suatu metode pengolahan limbah dahulu sebelum dibuang ke badan air. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah fikoremediasi, yaitu remediasi menggunakan mikroalga. Di sini saya menggunakan dua mikroalga, yaitu Botrytis browni dan Nanochloropsis oculata, yang sudah dikenal dapat melakukan remediasi limbah. Tujuan dari penelitian yang saya susun adalah menentukan pengaruh kultur tunggal dan kultur campuran dari proses fikoremediasi ADDMW. Untuk ruang lingkup, jadi kultivasi inokulum saya akan melakukan secara bertahap, mulai dari skala paling kecil hingga open test weapon. Berikutnya pengambilan sampel dilakukan secara triplo atau 3 kali pengulangan setiap 2 hari sekali. Variabel yang diamati yang pertama adalah jumlah dari mikroalga, yaitu jumlah sel dan kadar lipidnya. Sedangkan dari limbah ADDMW-nya, saya akan meninjau kadar total nitrogen, fosfat, BOD, dan COD. Variabel bebas atau yang divariasikan adalah kultur mikroalga, ada kultur tunggal, dan kultur campuran. Berikutnya untuk tempat penelitian, saya akan lakukan di Labtek 1A ITB Kampus Jatinangor, dan rentang waktu pelaksanaan penelitian adalah Agustus hingga Desember 2021. Untuk tujuan, jadi yang pertama saya akan menentukan pengaruh kultur tunggal dan campuran pada fikoremediasi ADDMW, yang kedua menentukan laju pertumbuhan spesifik mikroalga, yang ketiga menentukan biomasa total, yang keempat adalah menentukan kadar lipid total. Hipotesis yang saya susun menyatakan bahwa semua poin-poin pada tujuan tadi itu akan lebih baik ketika dilakukan kultur campuran. Masuk ke tujuan pustaka atau bab 2. Berikut adalah perkembangan terkini mengenai kemampuan kedua mikroalga yang saya pilih dalam remediasi limbah. Dapat dilihat Botrytis browni dan Nanochloropsis oculata sudah terbukti dapat mengurangi kandungan nitrat, fosfat, BOD, dan COD dengan baik. Berikutnya metode penelitian. Berikut ada diagram alir penelitian saya. Jadi pertama adalah kultivasi mikroalga, kemudian proses fikoremediasi, dan akhirnya sampling. Dari hasil sampling, saya dapat mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah laju pertumbuhan spesifik, yang kedua kurva perolehan lipid, dan yang ketiga analisis pengaruh mix culture terhadap hasil fikoremediasi ADDMW. Berikut adalah rancangan penelitian yang saya susun. Jadi foto periodisme di sini 2:1 atau 16 terang dan 8 jam gelap karena merupakan kondisi optimum atau variasi terbaik. Dan berikutnya suhu dijaga netral. Berikut adalah lini masa yang saya susun. Jadi secara garis besar saya baru akan memulai penelitian atau memulai kultur inokulum sekitar di bulan September dan diakhiri di bulan Desember dengan pengolahan data. Berikut rancangan anggaran yang sudah saya susun. Secara garis besar, rancangan anggaran biaya yang saya susun terbagi menjadi 2, biaya untuk membeli peralatan dan untuk bahan habis, atau keperluan uji sampel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.